Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Nivi. Pemirsa, saat ini alhamdulillah tadi saya udah janji nih ada sahabat dan seperti kakak ya mau datang ke rumah. Mungkin sebentar lagi kali ya. Tuh. Oh iya tuh. Kayak ada tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Halo. Apa kabar ya? Gimana kabarnya Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Alhamdulillah. Aduh, Gimana? juga. Udah lama gak ketemu ya Mbak ya. Iya, sibuk terus ya? Ya, qadarullah alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk produktif. Saya lihat ada di WA itu asik masak. Nikmatnya Masya Allah luar biasa. Ada suatu perubahan loh teman-teman nih, Mbak Nivi nih. Luar biasa udah masaknya aneka rupa orientalis, Masya Allah. Dan udah mulai masak-masak yang ke arah-arah yang berbumbu-bumbu. Oh, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Jadi alhamdulillah saya juga mau datang ke Mbak Nivi tuh mau silaturahmi, pengen lihat kabarnya gimana. Terus saya juga bawa produk loh. Produk yang saya dengar Mbak Nivi kan juga reseller gitu ya. Semoga kita bisa saling memberkati lah satu sama lain ya Mbak. Betul, ya sebagai sahabat ya, karena kita bersahabat bukan hanya untuk bisnis aja, kita juga secara hati kita bersahabat gitu. Mungkin Mbak Nivi mau nyampaikan sesuatu kali ya? Iya, pemirsa, mungkin saya hanya sedikit cerita ya mengenai Mbak Dian dulu. Awalnya kami itu tidak kenal sama sekali. Jadi waktu itu kita tergabung dalam satu grup WA ya, waktu itu memang lagi masih gencar WA. Itu di wirausaha. Dan beliau itu memberikan satu link kalau yang tertarik untuk kita maju bersama dan cerdas dan tangguh, yuk kita sama-sama bermitra, berteman, bersilaturahim, silahkan gabung ke link ini. Itu bukan satu kebetulan, tapi qadarullah akhirnya saya ikut gabung. Itu yang dinamakan beliau adalah founder, ketua dari Wanita Cerdas dan Tangguh. Dan luar biasa Mbak Dian ini, jadi baru kenal belum ada setahun tapi kami sudah begitu akrab. Kami seperti layaknya kakak dan adik ya. Dan saya juga suka nginep nih di tempatnya Mbak Dian karena beliau itu ya qadarullah suaminya jauh di sana, jadi ya butuh teman untuk ngobrol, kita sharing, kita saling rilis pain ya, kita katakan seperti itu ya. Kita sama-sama saling support ya, saling mengisi. Dan Mbak Dian ini ya saya terinspirasi masak ini dari Mbak Dian ya. Karena saya berpikir begini, saya ini cuman hidup berdua ya. Ngapain sih masak ribet-ribet gitu. Sampai saya ngomong, Mbak Dian ini kok ribet banget ya, sendirian aja masak macam-macam. Waduh, tapi enak loh. Bener. Aduh, udah. Sampai akhirnya apalagi pas di masa pandemi ya Mbak ya. Iya. Gimana caranya, kan beliau ini adalah financial planner juga ya, saya sedikit bercerita. Sebelum pandemi beliau banyak nih menjadi narsum, diundang ke sana, diundang ke sini. Tapi begitu masa pandemi ya bisa kita tiarap ya Mbak ya. Iya, jungkir balik deh. Ya, jadi hanya bisa stay di rumah, gimana caranya supaya bisa produktif dan menghasilkan. Dan waktu itu mendekati puasa ya mungkin ya, betul, Ramadan betul, ya. Betul, di bulan Akhirnya Maret ya, terus kita April aktif. Membuat kue, membuat macam-macam ya. Masya Allah, benar-benar ya. Mungkin Mbak Dian bisa cerita sedikit ya, untuk akhirnya terbentuk apa, Dian's Kitchen ya? Ya, Dian's Kitchen. Jadi awal mulanya karena untuk menyiasati pandemi ini kita jadi tidak sia-sia waktunya di 3 bulan di rumah awal ya, dari Maret, April sampai Mei. Nah, saya mulailah mendapatkan kiriman-kiriman resep dari suami, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan dia memotivasi saya untuk bisa menggunakan waktu menjadi lebih produktif dan menghasilkan. Karena kala itu saya seperti merasa, semua mungkin merasakan yang namanya traumatik terhadap pandemi ya. Jadi mungkin sebagian orang psikomatik ya, tapi kalau saya enggak, saya bagaimana saya bisa keluar dari hal yang memboringkan ini, yang membosankan sekali gitu loh. Jadi saya berusaha membuat kue dan terus belajar sendiri. Saya juga pakai yang sangat tradisional, open tangkring, dan itu Masya Allah, Alhamdulillah saya merasa bersyukur karena masih bisa diberi waktu untuk mengaplikasikan apa yang saya miliki, yaitu
bagaimana menggunakan waktu, dan kemudian bagaimana menggunakan dana yang terbatas, dan kemudian bagaimana menyiasati kesendirian saya di apartemen. Dan setelah itu memang kami punya yang namanya grup wanita cerdas wanita tangguh. Dan setelah kami alhamdulillah dengan ada komunitas kita jadi bisa mengeling semuanya, kita berjualan di antara komunitas di saat pandemi itu, betul ya Mbak ya. Kemudian kita saling men-share semua produk-produk kita di antar kita, dan itu rata-rata yang beli adalah dari teman ke teman yang ada di dalam grup gitu ya. Dan saya akhirnya agak terobati alhamdulillah. Juga support dari teman-teman, dalam arti kata saya alhamdulillah semua tuh ada feedbacknya, apa yang kita lakukan baik akan diberi suatu hal yang baik, dan itu feedback yang tabur tuai yang saya selalu pegang teguh. Akan kita dapat di kemudian hari. Kalau baik akan dapat baik, kalau kita berbuat buruk akan mendapatkan keburukan di ujung hari nanti. Kita nggak tahu kapan, tapi itu biasanya akan didapati entah kepada anak cucu turun, auzubillah min dzalik. Dan saya selalu mengencourage dan memberikan masukan dan saran kepada teman-teman juga untuk selalu mempunyai keyakinan bahwa kita pasti bisa. Dan saya salut dengan Mbak Nivi, luar biasa, yang tidak pernah masak, yang selalu andalannya adalah itu makanan yang di luar, delivery, order dan lain sebagainya. Dan kali itu dia ngelihat, dia cuma masak apa ya, kalau di rumah tuh cuma ada nasi ya Mbak ya, lauk udah beli, rendang beli tapi setelah jadi malu nih. Dia ngelihat kalau dia lagi nginep, semua teman-teman kalau lagi nginep di tempat saya selalu, hobi saya adalah bagaimana bisa membahagiakan teman-teman yang hadir. Tidak ada berhitung secara materi, tetapi ada suatu kebahagiaan di diri saya, karena dengan saya ada tamu yang datang, malaikat rahmat itu datang untuk kita membersihkan semua kotoran yang ada di dalam rumah. Jadi kalau ada orang yang menutup pintu rapat-rapat nggak mau ada tamu, rugi banget deh, nggak ada malaikat rahmat yang datang. Tapi kalau buka pintu, buka hati, masya Allah, asal jangan berhitung ya Mbak ya, semua akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang datang dari Allah, keberkahan yang datang dari Allah. Itu aja sih. Jadi alhamdulillah saya senang melihatnya, dan saya proud about you really, alhamdulillah. Dan itu karena Allah sudah menyematkan di hati kita, ya Rahman ya Rahimnya Allah, dan ya Jami ya, yang mengumpulkan kita pada teman-teman yang terbaik gitu. Dan juga saya senang ketemu Mas Dika, young generation yang membuat memvisualisasikan dokumentasi kami dari WCT dan branding personal ya. Dan juga saya juga mempromosikan Mas Dika ya, semoga Mas Dika juga apa yang terlibat dengan WCT dan kita semua Allah berkati, dan amin. Allah bukakan kemuliaan untuk kita semua. Itu yang penting, itu aja. Jadi sukses Mbak Nivi. Saya mau kasih produknya, kasih lihat ya. Boleh? Ya, sebentar. Kayaknya mesti icip-icip kali ya. Banyak sekali nih Mbak Dia. Iya, banyak. Ini apa aja nih Mbak? Nah, itu adalah ini milky cookies ya. Ini saya buat. Ini adalah resep dari suami, masya Allah, dari Australia. Dia memberikan resep, dan saya jalani apa yang menjadi buat dia bahagia lah, karena kami jauh ya. Dan saya jalani apa yang dia inginkan. Saya ingat pesan suami bahwa jadilah cahaya bagi orang-orang di sekitarmu, dia. Nah, alhamdulillah saya berusaha untuk memberikan cahaya dari Allah datang kepada kami WCT, dan kemudian kami WCT akan memberikan sedikit inspirasi dan encouragement gitu loh, seperti itu. Dan ini adalah juga, ini sehat loh. Ini oatmeal cookies, ini less sugar, dan ini makanan sehat, dan ini masya Allah luar biasa. Dia garing, renyah, nikmat. Kita akan buat variasi-variasi yang dari dalamnya Coco Crunch atau cornflake dan kacang-kacangan ya. Ini luar biasa, dan ini untuk penderita-penderita kayak diabetes, kolesterol dan darah tinggi, ini sehat. Kemudian ini kami juga punya banyak sekali produk-produk kami. Memang kami produk rumahan, kami belum seperti perusahaan-perusahaan besar ya. Jadi kami, saya pribadi mengerjakan sendiri, dari belanja, mengolah, kemudian mempacking, mengirim, semua
saya kerjakan sendiri, begitu juga dengan Mbak Nivi dan kami, Masya Allah, makanya kami menyebut kami adalah grup wanita cerdas dan wanita tangguh. Ini adalah terdiri dari cookies, choco cookies yang di dalamnya ada kacang, kemudian ada selai kacangnya, ada kacang bubuknya, dan ada choco chipnya. Dan ini bisa kita buat sesuai dengan permintaan dari teman-teman, mau less sugar atau mau pakai brown sugar atau mau yang manis, itu bisa dipesan. Jadi ini bedanya dengan perusahaan-perusahaan. Bedanya dengan perusahaan-perusahaan yang ataupun homemade yang lain yang mereka bikin sama rata. Kalau kami, saya pribadi, Dian Kitchen, itu membuat sesuai dengan permintaan dari customer begitu. Wah, luar biasa. Berapa nih Mbak kalau boleh tahu nih average dari rata-rata cookiesnya nih? Oh, rata-rata cookies tuh ada yang 35.000, ada yang 50.000, ada yang paling mahal 75.000. Terjangkau lah, nggak mahal ya, tapi kami packingnya beda loh. Kita packingnya pakai plastik wrap ya. Ini di plastik wrap, walaupun ini homemade, ini adalah saran dari suami, dan ini membedakan dari cookies lainnya karena yang saya tahu cookies tidak di plastik wrap ya, dia hanya di isolatif dan sudah selesai seperti itu. Dan ini memang membuat customer saya bilang begini, Mbak, kok beda ya packingnya, dan itu membuat saya tertarik. Kemudian yang saya tahu itu adalah rekan teman-teman saya ataupun yang ada di status sosialnya memang tinggi gitu ya. Jadi saya mendapatkan satu appreciate, alhamdulillah, membuat saya juga semangat untuk mengerjakannya seperti itu. Jadi selain saya financial planner anti riba, saya juga mengerjakan hal ini. Itu adalah bukan suatu hal yang merendahkan diri, tapi itu untuk menginspirasi bahwa perempuan dari status sosial apapun, dari yang rendah sampai yang tinggi, kemampuan sepinter apapun, akan ujung-ujungnya kembali kemana, Mak? Dapur. Ke dapur. Nah, jadi kita harus ingat bahwa perempuan tuh ujung-ujungnya sepandai apapun, setinggi apapun ilmunya, sepintar apapun, sebanyak duit apapun, sekaya apapun, dia akan kembali ke dapur. Jadi ya sahabat wanita dimanapun berada ya, juga ini juga menjadi informasi bagi teman-teman untuk saling menyemangati lah. Itulah fungsinya sahabat seperti ini. Kebayang nggak sih Mbak Nivi itu tadinya saya nggak kenal, demi Allah kita nggak kenal ya Mbak ya, baru sekali datang Mbak Nivi dan teman-teman lain di grup wanita cerdas wanita tangguh sudah bisa that is falling in love with my community. That's all. Itu karena Allah, bukan karena saya. Allah yang menggerakkan hati mereka, dan Allah pula yang menggetarkan hati mereka, dan Allah pula yang membukakan hati mereka, dan Allah pula yang melapangkan semuanya jalan langkah mereka ke tempat saya. Itu aja. Saya tidak tahu, tapi saya bersyukur pada Allah bahwa kami dipertemukan dengan orang hebat dan baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Lanjut Mbak. Okay. Ya, begitu Pernisa dengan bincang-bincang kita santai dengan Mbak Dian, dan beliau juga seorang financial planner. Mungkin suatu saat nanti kita butuh menjadi narasumber ya, beliau diundang ya, karena luar biasa. Saya pernah mengikuti dari seminarnya beliau, luar biasa sekali, rugi kalau nggak ikut gitu ya. Jadi sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.